Ke Saparua, makannya iga penyet. Beli minumnya di Pulau Banda. 2-3 episode Pusbinchat, kali ini dengan host yang berbeda. Halo sahabat pembangunan, selamat datang kembali di Siniar Pusbinchat, yaitu sebuah wahana bincang-bincang seputar perencanaan pembangunan. Nah kali ini, Pusbinchat kali ini ya, saya Lukman Saputro akan menjadi host yang menemani para pendengar semua dalam beraktivitas melalui Siniar ini selama kurang lebih 30 menit. Nah, untuk episode Pusbinchat kali ini, topik yang menjadi bahasan utama adalah salah satu program terbaru dari Pusbindiklatren Bappenas. Apa itu? Yaitu program pendidikan cost sharing. Sebenarnya apa sih program itu? Bukan saya yang menjawab tentunya. Nah, untuk kesempatan ini, kami mengundang pula bersama kita seorang perencana yang terlibat aktif dalam penyusunan program cost sharing ini. Ada ember nyangkut di dipan. Narasumber, tibalah saatnya untuk berkenalan. Ikan lohan, ikan hias, belinya di pasar Jatinegara. Perkenalkan saya Tias, mari kita mengudara. Cakep. Sahabat pembangunan semuanya, saya Dwi Harini Septaning Tias, seorang perencana di Pusbindiklatren, lebih tepatnya di kelompok kerja perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Ya, Mas Lukman. Oke, terima kasih Mbak Tias, kalian tetap sudah bersedia hadir ya di studio kita tercinta ini. Kira-kira tadi kan sempat muncul pertanyaan tuh, program pendidikan cost sharing. Itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa Mbak Tias jelaskan sedikit aja. Oke, program cost sharing ini khususnya pendidikan cost sharing, sahabat pembangunan semuanya dan juga Mas Lukman, seperti dari namanya ya, ini adalah program pendidikan Pusbindiklatren yang merupakan salah satu program terbarunya di tahun 2022 dengan mengusung mekanisme pembagian tanggung jawab, khususnya dalam hal tanggung jawab pembiayaan. Jadi seperti kita ketahui, jadi Bappenas ataupun Pusbindiklatren Bappenas ini akan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah dan bahkan mitra pembangunan yang memiliki potensi pembiayaan seperti itu. Oke, jadi mungkin aslinya dari cost sharing ini dari karena ada berbagi pembiayaan itu ya. Mungkin sebelum lebih jauh, mungkin PDKT dulu ya sama program cost sharing ini. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Pusbindiklatren itu kok bisa sampai melahirkan sebuah inovasi yang namanya program pendidikan cost sharing ini? Ya, betul. Jadi Pusbindiklatren di tengah tantangan-tantangan yang ada saat ini sebetulnya tetap harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pengembangan kapasitas kepada para perencana, khususnya kalau di program pendidikan ini adalah kemampuan peningkatan pengetahuan, wawasan, kemampuan melakukan analisis dan juga pemecahan isu strategis ya di instansi dan khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan. Lalu di saat yang bersamaan ternyata kita menghadapi tantangan gitu di mana ternyata kita harus memastikan program-programnya itu terutilize dengan baik, sehingga dalam hal ini kami akan mengajak secara langsung gitu ya instansi para perencana ini untuk terlibat di dalam program yang dilaksanakan seperti itu, mulai dari pembiayaan tadi gitu ya dalam formulasi desain program sampai pelaksanaan bahkan pasca pelaksanaan nantinya, begitu Mas Lukman. Oke. Nah, tadi kan sempat diceritakan tuh ada tantangan. Tapi di sisi lain itu tetap harus melaksanakan tusi Pusbindiklatren. Nah, dibandingkan dengan program-program Pusbindiklatren yang sudah ada, baik itu program pendidikan ya khususnya ya. Nah itu bedanya antara program cost sharing dengan program-program reguler di pendidikan ini apa sih Mbak sebenarnya? Oke, kalau program-program yang reguler biasanya itu kan semua fully funded by Bappenas ya. Jadi
benar-benar semua tanggung jawabnya dibebankan oleh Bappenas gitu, sehingga pada saat pelaksanaan dan bahkan pasca pelaksanaan itu terkesan semuanya menjadi tanggung jawab Bappenas seperti itu, sehingga memang di beberapa tahun evaluasi yang kami temukan itu belum optimalnya gitu ya pemberdaya gunaan para alumni pendidikan khususnya. Oleh karena itu Mas Lukman, yang bisa saya bilang bedanya di sini beda dari semua hal. Yang pertama mungkin dari segi perencanaan ya Mas Lukman, karena semua program yang akan dilaksanakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi, institutional need base gitu. Karena kami mengharapkan para karya siswa ataupun alumni nantinya itu memang bisa diberdaya gunakan pada saat mereka kembali ke instansinya. Selain itu, kita juga untuk memastikan pelaksanaan ini sesuai dengan kebutuhan, pada saat pelaksanaan pendidikan pun kami melibatkan instansi mitra kerjasama tersebut. Dalam hal apa? Misalnya saja dalam memasukkan konten-konten ataupun isu muatan khusus diharapkan bisa dideliver pada saat pelaksanaan pendidikan. Selain itu, pada saat karya siswa ini menyusun penelitian gitu, topik-topiknya pun nanti akan disesuaikan dengan isu yang memang dibutuhkan, seperti itu Mas Lukman. Jadi pada saat bisa dibayangkan gitu ya, pada saat ujian proposal seperti itu akan dilibatkan juga para praktisi ataupun supervisor atau pimpinan instansi tersebut gitu. Jadi bisa dipastikan penelitiannya itu memang sesuai gitu ya untuk memecahkan isu yang ada di instansi. Dan bahkan ini untuk sidang hasil gitu ya. Ini juga akan bisa dipanggil gitu ya sebagai salah satu penguji eksternal seperti itu Mas Lukman. Jadi kita ingin memastikan bahwa penelitiannya ini aplikatif gitu ya, sehingga bisa digunakan pada saat nanti kembalinya karya siswa ke instansi mereka. Lalu Mas Lukman, mungkin ini bedanya dengan program lain juga Mas Lukman, karena ini emang dibuat sedemikian rupa bersama-sama dengan mitra. Jadi pada saat selesai studi pun ini akan tetap kita pantau dua pihak seperti itu. Jadi apakah mereka bisa diberdayakan dengan baik, dan apakah mereka menjadi agen perencanaan pembangunan gitu ya, sebagai perpanjangan tangan Bappenas untuk memastikan sinergitas dan juga integrasi perencanaan pembangunan baik itu level pusat ataupun daerah itu bisa dijamin gitu ya Mas Lukman ya, seperti itu. Kalau dibicarakan lagi untuk mitra pembangunan lainnya gitu, seperti kerjasama hibah, itu pun bisa dikerjasamakan melalui co-sharing ini teman-teman sahabat pembangunan semuanya dan Mas Lukman. Kita pun memiliki kerjasama dengan Australia Awards Indonesia gitu untuk program linkage Indonesia dan juga Australia. Lalu ini juga terobosan terbaru adalah co-sharing dengan JICA gitu. JICA JICA yang Jepang itu. Iya betul. Jadi ada terobosan terbaru untuk program linkage Jepang gitu teman-teman sahabat pembangunan semuanya. Jadi memang kita berusaha berinovasi gitu ya dan menggandeng mitra-mitra tersebut, karena ini salah satu peluang yang dimiliki Pusbin Diklatren Bappenas adalah networking gitu ya, baik dengan institusi di dalam negeri ataupun mitra pembangunan di luar negeri. Seperti itu Mas Lukman. Wow, komprehensif penjelasannya ya. Selain itu tadi kan awalnya cost sharing ini ekspektasinya hanya berbagi biaya, tapi ternyata setelah mendengar penjelasan yang padat, panjang dari Mbak Tias, ternyata ketahuan nih, yang dibagi tidak hanya biaya, tapi tanggung jawabnya juga, sharing responsibility ya, baik antara Bappenas maupun dengan mitra-mitra ini yang digandeng seperti itu ya. Betul. Nah, ini program ini sebenarnya masih desain awal atau sudah berjalan? Ini sudah berjalan ya Mas sudah Lukman, berjalan. ya. Kalau untuk mitra pembangunan ini sebetulnya sudah berjalan cukup lama, sampai 10 tahun lebih dengan Australia Awards Indonesia. Lalu dengan JICA ini mungkin pilot project tahun ini, sahabat pembangunan semuanya. Dan untuk cost sharing dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebetulnya sudah kami inisiasi melalui surat Kepala Pusbin Diklatren ya kepada seluruh instansi itu di tahun 2022 kami tawarkan kerjasamanya, dan berhasil dilaksanakan pilot project-nya di tahun 2023 kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah
Di Pemerintah daerah antaranya betul. Di antaranya dengan pemerintah Kota Semarang, lalu pemerintah Kota Malang, lalu beberapa pemerintah lain yang memang saat ini masih kami garap ya untuk desain dan juga naskah kerjasamanya. Seperti itu Mas Lukman. Oke. Nah, tadi kan udah disebutkan tuh sudah jalan, sudah menggandeng mitra-mitra seperti beberapa Pemda tadi ya. Betul. Nah, sebenarnya untuk mitra ini ada spesifikasi khusus nggak sih? Contoh, apakah itu harus dari unit kerja perencanaan atau bisa dari unit kerja lain? Karena kan kita kan programnya soal perencanaan nih. Nah, itu gimana target segmentasi mitra untuk co-sharing ini? Oke, kalau dari mitra, sebetulnya mitra yang kami kerjasamakan adalah unit kerja pengelola pembinaan kepegawaian seperti BPSDM, BKPSDM ataupun Biro Kepegawaian Mas Lukman, karena yang mengerti rencana pengembangan kompetensi pegawai di instansi tersebut adalah unit kerja tersebut seperti itu. Kalau dari segi mitra ya. Dan selain itu kita juga sebetulnya dengan co-sharing ini mengencourage beberapa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang ternyata kami identifikasi memiliki kapasitas pembiayaan yang cukup gitu ya. Untuk melaksanakan program pendidikan yang memerlukan biaya tidak sedikit, sahabat pembangunan semuanya. Oleh karena itu kami di sini mencoba menggandeng mitra-mitra tersebut untuk lebih mengerucutkan program pendidikannya agar bisa sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki saat ini, sehingga semua program yang dilaksanakan itu lebih ke pemecahan masalah institusi, bukan karena keinginan pribadi untuk mengembangkan keinginan pribadi ataupun semacam silo gitu ya. Iya betul, atau karena individu inginnya mengambil pendidikan bidang A tapi padahal sebenarnya tidak dibutuhkan oleh instansi tersebut. Atau ini ya berarti untuk menghindari program pendidikan yang diambil seorang pegawai itu tidak sinkron dengan arah haluan suatu instansi atau pengembangan instansi tersebut. Ke bigger picture dari satu instansi itu kebutuhannya seperti apa. Iya, jadi tetap harus koheren ya. Iya betul. Harus koheren. Nah, kalau mitra kan seperti itu. Nah, untuk program beasiswanya sendiri nanti itu untuk pesertanya, itu apakah sama seperti itu atau mungkin harus ini pejabat fungsional perencana nih untuk ini yang boleh mendaftar beasiswa ini? Oke. Gimana tuh? Pertanyaan bagus ini sahabat pembangunan semuanya, karena ini yang selalu menjadi pertanyaan orang-orang gitu ya. Apakah hanya dari Bapeda saja gitu yang bisa mendaftar program ini? Sebetulnya saya di sini fungsional saja gitu. Iya, betul. Jadi seperti ini. Sebetulnya sesuai dengan TUSI ya, Pusbin Diklatren sebagai instansi pembina fungsional perencana, target utamanya adalah fungsional perencana, betul. Tetapi dalam menjalankan atau melaksanakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan pembangunan tersebut tentu saja membutuhkan entitas-entitas lain selain fungsional perencana, Mas Lukman. Oleh karena itu yang bisa saya sampaikan di sini, mungkin kita memiliki prioritas gitu kan ya. Prioritas pertama memang fungsional perencana, tapi prioritas lainnya juga ada pegawai-pegawai lain, baik itu struktural ataupun jabatan lainnya yang memang terkait dengan siklus perencanaan pembangunan seperti itu. Karena perencanaan pembangunan itu bukan hanya menyusun dokumen perencanaan, Mas Lukman, tapi dalam melaksanakan, memonitor, mengendalikan hingga mengevaluasi perencanaan tersebut, sehingga memang cycle-nya cukup banyak gitu ya, cukup panjang gitu Mas Lukman, sehingga semua pegawai ini menjadi relevan gitu ya untuk dijadikan target karya siswa ataupun target peserta ini. Oleh karena itu yang bisa apply juga kita tidak melihat apakah dia dari unit kerja suatu unit kerja mana gitu ya, tapi lebih ke TUSI sebetulnya Mas Lukman seperti itu. Berarti intinya itu bukan dari mana asalmu, tapi apa yang kau lakukan. Betul. Oke, mungkin sahabat pembangunan bisa dicatat ya, terutama bagi yang berminat mencari beasiswa nih dari Pusbin Diklatren.
apakah harus dari perencana, apakah harus dari unit kerja yang nomenklaturnya harus ada perencanaannya. Ternyata tidak terbatas seperti itu ya, karena memang perencanaan sendiri itu memang luas ya, dari awal sampai akhir, bahkan siklus ya, dan itu pun kayak melibatkan banyak pihak. Betul. Nah itulah kemudian program pendidikan co-sharing ini tidak hanya terbatas bagi perencana yang nomenklatur jabatannya perencana. Oke. Nah tadi kan dari tadi kita membahas soal co-sharing, berbagi biaya. Mungkin bisa ini nggak diceritakan sebenarnya biaya-biaya yang dibagi itu apa saja sih antara Bappenas dengan mitra seperti Pemda contohnya nih. Ya. Itu berbagi apa sih untuk komponen pembiayaan itu? Oke, ini sekarang mengerucut ke pembagian pembiayaan ya. Iya. Sebetulnya itu didasarkan pada kapasitas masing-masing ya Mas Lukman ya, karena kan dalam hal ini Pusbin Katren Bappenas memiliki potensi kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri ataupun luar negeri, sehingga sudah termaintain gitu ya kerjasamanya dengan universitas-universitas tersebut seperti itu. Jadi biasanya pembagiannya itu lebih ke arah biaya pendidikan oleh Pusbin Katren Bappenas, sedangkan Tuition fee ya itu. iya, sedangkan biaya pendidikan lainnya yang mendukung jalannya suatu program pendidikan itu akan di handle atau di cover oleh mitra tersebut gitu Mas Lukman. Kita ambil contoh misalnya gitu ya dengan yang sudah dilaksanakan saat ini dengan mitra pemerintah Kota Semarang. Untuk program pendidikan linkage Mas Lukman itu sebetulnya pembagiannya cut off dari lokasi pada saat menjalani studi di Indonesia semuanya di cover oleh Bappenas, sedangkan pada saat di luar negeri di cover oleh Pemkot Semarang. Lalu untuk program co-sharing pendidikan yang dalam negeri itu Mas Lukman, di cut off-nya itu adalah biaya pendidikan atau tuition fee ke universitas itu akan di cover oleh Bappenas gitu ya, Pusbin Katren Bappenas, sedangkan untuk biaya pendidikan pendukung lainnya itu akan di cover oleh mitra Pemkot Semarang seperti itu. Jadi sebetulnya tadi yang saya bilang ya, karena ini berbagi tanggung jawab, khususnya untuk pembiayaan ini akan didiskusikan pada saat nanti pembahasan program tersebut Mas Lukman gitu. Oke. Berarti ini sifatnya tidak one size fits for all ya. Jadi kayak menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan kapasitas atau kemampuan dari masing-masing mitra juga ya. Yap, betul sekali. Tailor made ya istilahnya itu. Menyesuaikan dengan kemampuan kita juga Mas Lukman. Oh iya, soalnya kan ini sharingnya tuh kan karena kebutuhan, karena ini kemampuan juga ya. Nah, tadi kan ada komponen tunjangan seperti itu kan. Itu tiap mitra, contoh mitra daerah nih kan ada beberapa tuh. Itu bentuknya sama nggak atau semisal ada yang harus konsekuensinya nih kalau dapat tunjangan berarti harus lepas jabatan atau tidak. Nah itu bisa dijelaskan nggak, maksudnya apakah itu harus lepas jabatan semua nih kalau yang ikut beasiswa? Iya. Jadi betul, ini karena cost sharing, program milik bersama gitu ya, sahabat pembangunan semuanya, ini akan dilihat case by case untuk kerjasamanya. Contohnya saja sebetulnya ada memang instansi yang tidak bisa ditinggalkan oleh pegawainya, sehingga tidak ada pilihan lain, tugas belajarnya itu tidak diberhentikan dari jabatan. Oleh karena itu mereka bisa diarahkan untuk menjalani pendidikan di universitas kota setempat. Seperti itu. Dan untuk pemberian tunjangan ataupun pembiayaan pendidikan lainnya itu disesuaikan dengan peraturan yang ada seperti itu Mas Lukman, karena saat ini kan kita dimensinya udah bukan cuma regulasi di ranah Bappenas ya, tapi juga di pemerintah daerah seperti itu. Dan prakteknya sahabat pembangunan semua untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan itu akan tetap mendapatkan hak-hak pada saat dia menjadi pegawai begitu. Jadi memang itu menjadi pertimbangan juga ya Mas Lukman. Tapi dengan skema kerjasama dengan beberapa mitra Pemda saat ini memang ada macam-macam juga. Ada tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, tapi ada juga tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan seperti itu. Oke, berarti garis bawahnya di sini adalah kebutuhan ya dari kebutuhan masing-masing. Karena iya betul, ini yang menjadi pembeda juga dengan program reguler Bappenas ya selama ini, karena Bappenas selama ini dalam program regulernya itu tugas belajarnya itu harus diberhentikan dari jabatan seperti itu. Oke. Nah, ini sedari tadi kita berbincang kan
sudah ini sih muncul tuh desain programnya seperti apa, kemudian komponen pembiayaan yang dibagi itu apa saja sih. Nah, mungkin dari teman-teman atau sahabat pembangunan yang ini ya dari instansi-instansi ini selain Bappenas ya, baik itu dari kementerian, lembaga maupun daerah ya, itu pasti ada muncul keinginan mau bermitra nih dengan Bappenas, co-sharing. Itu caranya gimana? Ada tahapannya nggak, atau ketok pintu dulu assalamualaikum atau gimana tuh? Ya, betul sekali Mas Lukman. Jadi sebetulnya untuk kerjasama ini udah diinisiasi sejak tadi ya tahun 2022 itu yang kami menyampaikan tawaran kerjasama gitu ya kepada seluruh kementerian, lembaga, Pemda serta ke perguruan tinggi yang memiliki kemitraan ataupun daerah binaan gitu. Tapi sebetulnya sahabat pembangunan untuk menginisiasi kerjasama ini tidak susah gitu ya. Apabila sahabat pembangunan itu mengetahui informasi gitu bahwa instansinya memiliki potensi pembiayaan atau kapasitas gitu ya finansial gitu ya untuk melaksanakan program-program pendidikan seperti ini, silakan langsung bersurat aja ke Pusbindik Klatren seperti itu. Langsung bersurat ya? Iya, langsung bersurat kepada Kepala Pusbindik Klatren, sahabat pembangunan semuanya. Dari situ kita bisa sama-sama gitu ya untuk mulai menyusun desain programnya teman-teman semuanya. Oleh karena itu memang sebetulnya kami dalam hal ini pendekatannya itu bisa dua arah gitu. Pendekatannya itu bisa dari Pusbindik Klatren gitu ya, dengan melihat database kami mana saja daerah yang memang bukan susah ya, masih minim mengakses program beasiswa kami gitu ya, ataupun dari daerah yang memang memiliki potensi pembiayaan yang cukup gitu ya, sehingga bisa langsung mengusulkan program kerjasamanya kepada Pusbindik Klatren. Nah, berarti ini nggak perlu gengsi-gengsi ya, harus nunggu Bappenas yang deketin, atau Bappenas sendiri nggak perlu gengsi nunggu. Ini daerah sebenarnya potensi ini, tapi kok gak deket-deket, tapi ini bisa saling inisiatif ya, saling jemput bola lah gitu. Betul intinya. Sekali, betul. Ya, oke. Yap. Nah itu setelah ketemu nih dua Bappenas dengan mitra yang berminat dan juga punya potensi ya tentunya ya. Nah itu kan ada penjajakan tuh. Ya, betul. Penjajakannya tuh itu membahas itu tadi ya, yang menyesuaikan kebutuhan, desanya seperti apa, pembagian biaya ya, komponen biaya. Nah kalau semisal fasenya sudah ini sama-sama sepakat nih desainnya seperti apa, kuliahnya di mana, dan topiknya yang dibutuhkan tuh apa, intinya semua desain udah lengkap, pembiayaan pembagiannya udah sepakat. Selanjutnya gimana nih kalau mau implementasi? Apakah bisa langsung kuliah atau ada yang perlu kunci terlebih dahulu? Oke, sebetulnya sahabat pembangunan untuk program kerjasama ini semuanya harus berlandaskan dari ikatan kerjasama ya. Harus ada naskah kerjasama dulu antara instansi gitu ya, dengan dari Bappenas, dari Pusbindik Klatren dengan unit kerja di penanggung jawab kepegawaian seperti itu yang tadi. Setelah kita ikat gitu ya kerjasama program ini, seperti yang saya bilang, karena ini program bersama, seleksi pun dilakukan bersama-sama gitu. Jadi nanti peserta seleksinya pun ya tidak kandidat. hanya Bappenas ya, soalnya kan biasanya kalau di programnya beasiswa Bappenas itu kan yang menyelenggarakan seleksi kan Bappenas gitu. Ya. Tapi ini bersama ya, bersama dalam hal ini dalam penyusunan kriteria ya. Kriteria tentu saja harus mengikuti kriteria Bappenas gitu kan ya, dan juga kriteria apabila dibutuhkan tambahan kriteria oleh mitra kerjasama biasanya. Dan biasanya untuk mitra kerjasama ini menambahkan satu kriteria khusus, yaitu track record gitu ya, penilaian kinerja mereka, apakah mereka bisa diberikan pengembangan kompetensi melalui pendidikan ini atau tidak gitu. Jadi setelah ada tes reguler kita, TPA, TOEFL dan syarat administrasi lainnya gitu ya, nanti bisa duduk bareng antara Bappenas dengan mitra kerjasama untuk men-shortlist kembali gitu ya dari kandidat-kandidat tersebut sesuai dengan tambahan kriteria tadi itu, misalnya penilaian kinerja. Seperti itu Mas Lukman. Wow, panjang juga ya rupanya. Nah itu sampai ini ya, sampai seleksi, sampai
mahasiswa karya siswanya itu sudah ini yang terpilih sudah ditentukan dan kemudian langsung ini mengikuti perkuliahan begitu ya. Betul, ya. Setelah mengikuti seleksi dan dinyatakan mereka layak untuk dijadikan karya siswa, beasiswa tersebut, mereka akan menjalani perkuliahan di universitas gitu. Nah, berarti ini ya seperti yang diceritakan Mbak Tias tadi kan selama perkuliahan tuh ada ini pendampingan dari instansi asalnya ya, jadi tidak dilepas begitu saja. Keterlibatan, ya. Oke. Iya. Berarti itu termasuk menyusun tesis untuk seminar gitu juga ini. Iya, jadi pada saat mereka menentukan penelitian pun agar kita memastikan penelitian tersebut aplikatif gitu ya, bisa dipakai oleh karya siswa pada saat mereka kembali ke instansi. Jadi pada saat seminar proposal, seminar hasil biasanya akan diundang gitu ya dari instansinya, baik itu pimpinan ataupun yang terkait gitu ya, dan juga mungkin Bappenas sebagai penguji eksternal, Mas Lukman. Gitu. Jadi bisa dipastikan penelitiannya itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting untuk co-sharing ini, karena melalui kemitraan ya teman-teman semuanya kita ikat sampai ke pasca pelaksanaan pun untuk memastikan alumni ataupun alumni karya siswa ini tuh menjadi agen pembangunan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah seperti itu. Jadi sebagai jembatan perpanjangan tangan Bappenas gitu ya untuk memastikan sinergi dan juga integrasi perencanaan pembangunan. Begitu, Mas Lukman. Oke, jadi bagi sahabat pembangunan yang ingin ikut serta menjadi agen pembangunan mungkin bisa mempertimbangkan untuk ikut ke dalam program co-sharing ini ya. Atau mungkin kalau semisal instansinya masih belum ada kerjasama nih, mungkin bisa dong dicolek-colek ya, di sepik-sepik gitu. Tolong dong bermitra dengan Pusbinti Klatren, Bappenas gitu. Ya. Ada co-sharing pendidikan nih, potensinya bagus gitu. Sebenarnya panjang juga berarti jalannya dari awal perkenalan, penjajakan hingga implementasi dan pasca implementasi ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa berpanjang-panjang lagi nih untuk berbincang tentang co-sharing. Iya, betul sekali. Mungkin untuk ini informasi lebih lanjut bisa menghubungi tim Pusbinti Klatren ya melalui medsos atau kanal-kanal yang tersedia seperti itu ya kira-kira ya. Betul, Mas Lukman. Kami tunggu ya ajakan kerjasama dari sahabat pembangunan semuanya. Oke. Baik sahabat pembangunan, demikian Pusbinchat kali ini. Semoga tidak hanya bermanfaat namun menginspirasi sahabat-sahabat pembangunan semua untuk turut serta dan mengembangkan perencanaan pembangunan nasional dan daerah sehingga menjadi Indonesia yang lebih baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan nih dari rekan-rekan Pusbinti Klatren. Ada bungalow di bawah pohon aren. Cakep. Pohonnya tumbang tak dinyana. Follow semua medsos Pusbinti Klatren. Sampai jumpa di Pusbinchat selanjutnya. Baik, saya Lukman Saputro beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Salam pembangunan. Salam pembangunan. Iya, Mas Lukman, sebenarnya masih banyak ya yang perlu dibicarakan. Iya, cuma ini nanti kalau misalnya panjang-panjang nanti yang